Mari kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan dan Roh Kudus agar kita dapat mengerti akan firman yang hari ini Tuhan mau bersabda kepada kita. Kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Sebagai anak Tuhan, kami rindu bahwa setiap langkah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus yang Tuhan telah anugerahkan, berikan kepada kami. Dan dengan semua kehidupan kami ini, orang dapat melihat sungguh Kristus Yesus yang kami imani benar telah mengubah kehidupan kami sebagai dari seorang berdosa menjadi orang yang dibenarkan dan hidup di dalam kebenaran itu. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah kami. Firman yang kami dengar tidak berlalu demikian saja, tapi firman ini kami mengerti dengan pertolongan Roh Kudus, menolong kami, menyimpan di dalam hati kami dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu juga ya Tuhan, di dalam akan kuasa dan pimpinan daripada Roh Kudus memampukan menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Saudara, kita Kamis baru memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus. Dan sebagaimana dijanjikan Roh Kudus akan turun dan nanti minggu depan kita akan sama-sama memperingati akan Pentakosta. Nah saudara, ini adalah kejadian 2000 tahun yang lalu. Ya, namun hari ini kita tidak lagi menantikan nanti tanggal minggu depan apa Roh Kudus turun atau tidak. Tapi dari firman Tuhan yang kita imani, setiap kita saudara yang sungguh-sungguh telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kita semuanya punya Roh Kudus. Amin. Benar? Siapa yang ragu? Ya, siapa di sini? Saya punya Roh Kudus enggak ya? Ya. Nah, saudara sekalian, kita akan sama-sama melihat tema. Turunin dikit treble-nya kayaknya. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi kita sama-sama melihat hari ini tema yang diberikan bagi saya berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, saudara, yang pertama adalah bagaimana kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, firman Tuhan dengan jelas sekali di sini ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita. Oleh sebab itu kita yang hari ini mengatakan saya punya Roh Kudus, kita harus tahu bahwa kita itu juga punya kuasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, apa relevansinya dengan kehidupan kita hari ini? Kita jangan hidup seperti orang yang penuh dengan ketakutan. Ini takut, itu takut, mengabarkan Injil takut, mau bertemu dengan teman, mau bertemu dengan keluarga, mau memberitakan Injil kepada mereka, kita penuh dengan ketakutan. Sebenarnya kenapa kita takut, saudara? Ya, saya di dalam pengalaman saya, saudara, ketika kita mengabarkan Injil, ketika kita bertemu dengan orang, saya rasanya begini, saudara. Kita takut mengabarkan Injil itu. Yang pertama karena kesaksian hidup kita tidak betul. Saya mau nanya, mana lebih gampang memberitakan Injil kepada orang yang belum kita kenal sama sekali, atau teman-teman biasa, atau kepada keluarga? Mana yang lebih susah? Keluarga. Jarang sekali kita mau memberitakan Injil kepada keluarga. Kenapa? Karena keluarga melihat.
Ya, kamu percaya kepada Tuhan, kamu punya Roh Kudus, tapi saya tidak melihat akan kehidupan kamu yang berubah. Di mana kuasa daripada Tuhan yang mengubah hidupmu dari seorang berdosa menjadi seorang yang dibenarkan? Ya, kita sehari-hari hidup, ya kita memberitakan Injil kepada kakak, kita beritakan Injil kepada adik, kita beritakan Injil kepada orang tua, tapi hidup kita tidak berubah. Orang yang demikian saudara, dia punya lagu favorit itu satu. Yang sekarang lagi rame di TikTok. Benar? Apa? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ya, nah, dia nyanyinya begitu. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Begitu kan? Nggak berubah saudara, saja dia percaya Tuhan. Kemudian sampai hari ini, sekian tahun, puluh tahun tidak berubah. Jadi tidak nampak di dalam kehidupan kita kuasa daripada Tuhan yang mengubah hidup itu. Bagaimana orang bisa percaya? Yang kedua saudara adalah kita tidak percaya bahwa Roh Kudus Tuhan mampu mengubah hati seseorang. Kita seolah-olah hanya memikirkan saya, usaha saya. Ketika saya mengabarkan Injil, saya harus pintar. Makanya kita ada, memang tidak salah saudara, kita pergi belajar, lah, apalah kita belajar mengabarkan Injil. Tapi jangan lupa, yang mengubah hati seseorang itu adalah Roh Kudus. Ya, saya saudara percaya terima Tuhan Yesus pada usia 20. Ya, saya tidak ada keinginan sama sekali untuk ke gereja percaya Tuhan Yesus. Enggak, waktu itu saya di Ambon, ya saya ditugaskan dari Makassar ke Ambon. Teman-teman ajak ya ke gereja, nggak mau ke gereja. Nah, ajak main bulu tangkis, oke lah saya pergi main bulu tangkis. Kemudian karena di gereja sana ada lapangan bulu tangkis, saya main bulu tangkis. Habis main bulu tangkis saya merokok. Ya, hari Minggu datang, yuk Minggu datang gereja. Saya bilang, boleh juga ya, saya ke gereja. Hari Sabtu saya datang, tidak ada tulisan dilarang merokok. Hari Minggu saya datang, udah ada tulisan dilarang merokok gede-gede. Saya bilang ini gereja kurang ajar nih. Ya, waduh jangan terlalu begitulah ya. Orang berdosa merokok. Langsung tulis gede-gede dilarang merokok. Saya nggak mau pergi. Saya enggak lah, itu baru 1 hari gua ke gereja udah ditolak. Begitu kan? Pelan-pelan lah bimbing orang gitu kan. Udah. Satu kali teman saya ini tidak pernah berhenti saudara. Betul, teman saya ini teman SMA kebetulan ketemu lagi di sana. Ayolah Dad, pergi lagi. Sampai 1 hari dia bilang, kita pergi camping yuk, pergi camp. Bukan camping, camp ya. Oke, camp, wah saya suka. Ya saya di Makassar saya naik Gunung Bawakaraeng 2 kali gitu ya. Jadi udah saya siap ransel saya kemudian berangkat naik mobil. Sampai satu tempat. Udah sini, nah kamar kamu sini ya. Loh kok camping kok masuk kamar sih? Kita gak ke gunung sana, enggak. Loh ini camping apa? Dia bilang, oh ini Bible camp. Ya, retret. Ya orang dulu itu tahun 80-an itu bilang Bible camp gitu ya. Nah ya mungkin yang umurnya udah lanjut tahu ya Bible camp. Siapa? Aduh ketipu saya gitu ya. Nah 3 hari retret saudara. Saya duduk paling belakang, pendeta khotbah saya ganggu teman. Di belakang coel-coel begitu ya. Nah, sampai 3 hari capek. Duduk dengar pendeta khotbah. Lukas 15. Dan saya bertobat. Ya, siapa yang bikin? Pendetanya pinter khotbah? Roh Kudus. Roh Kudus yang mencelikan, kamu orang berdosa. Kamu butuh keselamatan, juru selamat. Roh Kudus saudara. Saya datang, saya tidak ada hati. Saya tidak ada keinginan untuk percaya Tuhan, enggak ada. Tapi kenapa bisa? Jadi ingat saudara bahwa ketika kita mengabarkan Injil, jangan pikir saya yang harus jago, saya yang harus pintar mengabarkan Injil. Kita kabarkan. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus punya kuasa. Amin saudara. Amin. Jadi jangan saudara ragu, waduh janganlah nanti saya begini, nanti saya ditolak. Kalau satu kehidupan kita betul-betul bisa menjadi contoh, teladan, kita akan berani. Kalau perlu kita ngomong sama orang, nih lihat gua, gitu kan. Tapi masalahnya sekarang ya, lihat gua nih, lu anak Tuhan.
orang Kristen kayak begini, matilah, ya kan? Nah, akhirnya kita nggak berani kan? Kedua, kita mengandalkan diri sendiri. Oleh sebab itu saudara, yang pertama adalah ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita harus tahu yang pertama, kuasa daripada Roh Kudus itu menyertai kita. Ya. Dan yang kedua saudara sekalian adalah setelah kita menerima Roh Kudus, bahwa saya sekarang, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Ya, dia berdiam. Di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, saudara, di sini firman ini mengatakan kalau kita sudah punya Roh Kudus, kita harus tahu, peka kepada pimpinan Roh Kudus. Ada firman Tuhan Galatia mengatakan hidupku bukannya aku lagi. Ya kan, di sini juga sekali lagi menekankan hidup kita bukan milik kita lagi. Ketika kita mau membuat decision, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta Roh Kudus menolong kita, mencelitkan kita apa yang harus saya lakukan. Dan hati-hati saudara, hati-hati. Jangan kita sudah ada suara Tuhan dan kita sudah tahu Tuhan maunya begini, tapi kita mengeraskan hati kita dan kita menolak. Nah, kita tetap mau melakukan apa yang kita inginkan, keegoisan diri kita, kepentingan diri kita, kebanggaan diri kita sendiri. Akhirnya saudara, kita tidak mengikuti lagi pimpinan Roh Kudus. Ya. Yang berikutnya saudara, saya hendak bagikan adalah suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus. Siapa di sini pernah dengar suara Roh Kudus? Malam-malam ya. Dedi, begitu ya. Suara Roh Kudus gitu enggak ya? Ngomong ke kita. Ya, Pak Simon, lari kayaknya kita ya. Suara apa tuh? Nah, suara Roh Kudus gimana berbicara kepada kita ya? Di sini Kisah 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Saudara, coba kita bayangkan bagaimana cara Roh Kudus menyuruh Barnabas dan Saulus. Caranya gimana? Dia roh, enggak kelihatan. Saudara, saya punya pengalaman waktu menggembalakan GKY Kelapa Gading. Kami dari sinode biasanya diarahkan kalau sudah menjadi gereja mandiri, kalian itu harus coba melakukan pelayanan misi kemana. Ya, dan kemudian waktu Kelapa Gading mandiri kami pikir saya doa, Tuhan kami kemana nih? Daerah Sumatera GKY itu sudah handle. Kalimantan GKY ini udah handle. Ya, NTT, Kupang GKY ini udah handle. Kita kemana? Berdoa saudara. Ya. Jadi saya berdoa selama 1 minggu itu berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Di dalam 1 minggu itu sangat ya heran. Ada 2 orang yang cari saya. Satu orang yang saya nggak kenal. Ya, datang kemudian sharing pelayanan tentang pelayanan di Papua. Ya, ada sana mau buka sekolah PAUD, ada sana ada sekolah teologi apa, pesat buka sekolah apa. Dad, mau nggak Dad kita sama-sama melayani ke sana, kita begini. Dan menurut saya saudara, ini adalah pimpinan Tuhan. Saya berdoa dalam 1 minggu dan dalam 1 minggu itu 2 orang cari saya sharing tentang Papua. Nah, kemudian saya sharingkan saudara ke majelis. Ya, di dalam rapat majelis saya sharing bagaimana kalau kita ke Papua. Reaksi pertama dari majelis saudara, Papua Pak, mahal banget. Nah ya kan, itu naik pesawat berapa jam, satu orang berapa tuh tiketnya bolak-balik. Ya kita mau ke sana, siapa di situ kita nggak tahu. Saya bilang saya juga nggak tahu. Ya, kita baru mandiri, uang pas-pasan, mau ke Papua, gimana caranya kan? Nah saya bilang oke. Jangan ribut dulu. Saya sudah berdoa, saya sudah dapat pimpinan.
Kalian belum berdoa kan? Saya baru sharing gitu loh. Nah, oke, pulang dulu, berdoa dulu, nanti bulan depan rapat kita ngomongin lagi ya. Nah, oke. Bulan depan balik saudara ya, berdoa. Ya sudah berdoa kan? Udah berdoa? Udah. Bagaimana setelah berdoa? Mereka bilang, ya udahlah ya, kayaknya kita harus berani melangkah. Kalau Tuhan, Musa bilang Tuhan sudah memimpin dan sudah ada 2 orang yang mengatakan datang minta sharing, udah kita coba. Saya bilang, tadi saya bilang gini, pulang berdoa, tanya Tuhan begini, Tuhan betul enggak pelayanan ini Tuhan percayakan kepada kita? Itu aja. Betul enggak Tuhan mempercayakan pelayanan ke Papua ini kepada GKI Kelapa Gading? Kalau betul Tuhan percayakan pelayanan ini kepada kita, ya, percaya enggak Tuhan akan cukupkan? Ya, Tuhan titipkan loh, kamu mau enggak? Kalau mau Tuhan pasti cukupkan biayanya. Enggak usah pikir yang lain, itu aja yang kita pikirkan, gumulkan. Nah akhirnya mereka bilang, ya udah kita coba. Saudara kita, teman-teman semua yang berangkat pertama kali tidak pakai uang 1 sen pun dari gereja. Ya waktu itu pelayanan saya, sebelumnya saya kan melayani di GKI Greenfield English Service. Mereka paduan suara ada bikin CD. Mereka jual CD-nya, kemudian mereka tahu saya bilang saya mau ke Papua, mereka bilang penjualan CD ini kami persembahkan untuk Musa pergi ke Papua. Ya, yang kedua, saya telepon salah satu airline. Saya bilang, kami nanti ada pelayanan ke Papua. Boleh enggak kalau kami nanti pelayanan ke sana minta diskon? Ya, dia bilang, oh nanti besok kami kabarkan ya Pak. Oh iya, nah, besok ya sekretaris telepon. Pak Dedi kalau berangkat ke Papua tinggal nanti kasih nama ke saya. Ya, nanti kita isuin tiketnya. Dan dapat diskon berapa? Kata Bapak nggak usah. Ya, nggak usah, berangkat aja. Saya bilang, tunggu dulu, itu duduknya di mana? Jangan-jangan nanti masukin kargo kita ya kan? Atau jangan-jangan duduk di sayap lagi, matilah kita. Duduk di mana? Ya di dalam lah Pak, ya kan? Nah, berangkat 3 orang. Terus setelah itu 8 orang pesawat kita nggak pernah cover kecuali dari Jayapura ke Wamena. Kita ke Wamena saudara. Kemudian kita ada bangun satu gereja di Darakma. Bukan gereja kita. Kita nggak kenal. Kita ke sana kemudian kita lihat atap rumah itu atap gereja bocor, lantainya bocor, semua kita tergerak. Kita bangun gereja di sana. Dan saudara kita lihat peka kepada suara Roh Kudus. Kita berdoa dan kemudian ada 2 tanda dikasih ke kita. Ya kita jalani. Nah, saya nggak tahu saudara dalam kehidupan saudara ketika saudara bergumul ada berdoa nggak minta Tuhan tolong. Ya bagaimana saya harus lakukan ini. Nah saudara lihat bagaimana Roh Kudus berkarya. Ya. Berikutnya saudara kita lihat katakan ada kekuatan oleh Roh Kudus. Ya tadi kuasa ini sama ya kekuatan. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Nah ini saya udah sharing tadi sebenarnya saudara ya, bahwa kita harus percaya. Orang kita lihat banyak, kita dengar cerita pengabaran Injil. Nah, orang yang jahat luar biasa, orang yang resisten luar biasa. Tapi Tuhan punya kekuatan yang mengubah hati. Om saya sendiri saudara. Saya tinggal pernah dengan om. Ya, waktu makan berdoa. Dia bilang, Dedi kamu makan berdoa. Berdoa apa itu? Saya bilang, terima kasih sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Gua yang kasih kamu makan. Terima kasih sama Tuhan. Iya terima kasih Cek juga gitu ya kan. Sampai begitu. Dia gini. Tapi satu kali saudara. Ya Tuhan bekerja.
Dan dia percaya Tuhan Yesus. Ya. Keluarganya semua percaya Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang mustahil. Saudara, kita sebagai orang Kristen kita harus betul-betul yakin. Kalau kita itu percaya Tuhan, Roh Kudus itu berkarya. Saya ngerti saudara bahwa kita gereja-gereja Injili kadang-kadang tidak terlalu banyak bicara tentang Roh Kudus. Betul kan? Bahkan mungkin nanti minggu depan perayaan Pentakosta enggak terlalu gimana-gimana juga gitu. Tapi kalau gereja-gereja Pentakosta benar-benar itu, waduh, saya pernah saudara hari Pentakosta itu saya khotbah di salah satu gereja Pentakosta. Mereka, saudara-saudara, hari ini kita sudah puasa 10 hari. Ya, hari ini kita menantikan turunnya Roh Kudus, kasih kita karunia. Waduh, saya bilang, matilah nanti kalau saya nggak bisa bahasa, nanti bilang, wah kok pendetanya nggak bisa? Ya? Ya, karena mintanya spesifik, minta karunia bahasa roh begitu ya kan. Saya bilang, waduh, saya perlu pretending nggak ya pura-pura tiba-tiba. Ya. Mereka betul-betul saudara menantikan itu. Nah kita bagaimana? Kadang-kadang kita tidak terlalu betul-betul ya. Di dalam kehidupan kita mohon pimpinan, kekuatan daripada Tuhan. Masih banyak hal yang saya akan sharingkan saudara. Nah kita akan masuk ke ayat yang kita sudah baca tadi. Kisah 16 ayat 6 tadi ya. Sampai ayat yang ke-10 kita akan lihat. Yang pertama saudara, ketika Paulus dan rekan-rekan ini mereka pergi mengabarkan Injil ya. Mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bagaimana cara Roh Kudus mencegah? Ya, tentunya saudara menurut saya menafsirkan adalah banyak tantangan, rintangan yang terjadi. Nah ketika kita berdoa, tadi saya berdoa minta pimpinan Tuhan. Dalam 1 minggu ada 2 orang cari saya. Tapi ada kemungkinan saudara kita berdoa, tapi Tuhan tidak buka jalan. Saya pernah ada jemaat satu datang ke saya. Ya, maksud tolong doain dong saya mau ke Amerika. Ya. Terus saya udah apply visanya 3 kali ditolak. Nanti saya mau apply lagi 1 kali, semoga bisa. Saya bilang, kalau udah 3 kali kayaknya Tuhan udah bilang enggak. Ya, kamu mau ke sana ngapain? Saya mau tinggal di sana. Terus visa apa yang kamu apply? Turis. Nah itu dosa. Mau jadi orang gelap lu. Gitu ya. Terus kamu doanya sama Tuhan gimana? Tuhan gue mau tipu nih pemerintah Amerika. Ya, saya mau tinggal di sana. Jadi orang gelap tapi pakai visa turis. Ya, gimana bisa? Saya punya anak saudara. Ya, putri sekarang ada di Sydney. Dia punya pacar 1 orang Taiwan. Waktu di Taiwan sekolah. Orang Indonesia. Ya. Terus dia bilang dia mau ke Amerika. Mau kerja di sana. Ya, gimana nanti kita sama-sama ke Amerika. Terus lu apply visa apa? Visa turis. Saya bilang anak saya, putus. Enak aja mau bawa anak saya jadi orang gelap di Amerika. Ya. Kenapa nggak kerja aja di Indonesia? Kenapa harus kerja di Amerika? Meko yu semua liao puci, ya? Wais. Nah, nggak usah, putusin. Lu pergi sendiri deh. Jangan aja anak saya berbuat dosa, tinggal di sana jadi orang gelap begitu ya. Nah, saudara, Roh Kudus bisa ya menghalangi. Kita jangan berkeras hati. Sudah 3 kali ditolak, lu punya rencana yang tidak baik lagi. Ya Tuhan jangan salah. Nanti pergi ke sana hidup setengah mati apa begini. Ya sembunyi-sembunyi. Melanggar hukum. Jadi anak Tuhan gak boleh begitu saudara. Kita yang bekerja, bisnis, usaha. Nah bagaimana? Berdoa. Tuhan berkati saya tapi gua mau bohong nih. Masa minta Tuhan berkati bohongnya kamu? Ya. Gak bisa saudara. Sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan udah jelas gak bisa. Ya, pacaran mungkin ya anak muda.
Tuhan ini dia belum percaya Tuhan. Saya menikah dulu deh. Ya. Nah, nanti kalau udah menikah, nanti saya baru bawa dia percaya Tuhan. Nih, ya anak-anak muda dengar. Belum merit, kamu belum bisa rubah dia, apalagi udah merit. Ya. Banyak ya kalimat-kalimat bilang begini. Banyak laki-laki itu mau mengubah dunia katanya. Mimpi kamu apa? Mengubah dunia. Hebat. Mengubah channel TV aja lu gak bisa. Gue mau nonton bola, istri bilang gue mau nonton drakor. Drama Korea gitu kan. Kalah. Akhirnya beli 2 TV. Ya. Mengubah channel aja gak bisa. Mau rubah dunia gimana bisa. Ya. Jadi saudara kita harus lihat. Kalau kita berdoa kemudian Tuhan tutup jalan dia. Jangan paksa. Saya pribadi saudara dalam pelayanan 30 tahun. Ya, dalam pelayanan saya 30 tahun. Ada masanya saya resign. Ya, dalam pelayanan. Saya resign. Kenapa? Saya tidak rasakan damai sejahtera. Saya melayani tapi terlalu banyak. Roh Kudus kan bilang kita melayani Tuhan itu kita punya sukacita, damai sejahtera. Tapi ketika tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Ya, gimana? Saya nggak takut. Saya melayani Tuhan, saya nggak pernah takut bilang, wah ini si siapa di gereja, si ini bos ini di gereja, bos ini. Saya nggak takut. Saya nggak takut kehilangan pekerjaan. Kenapa? Saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Kalau saya hambanya Tuhan, Tuhan pasti akan jaga saya. Tuhan akan kasih ladang. Nyatanya saya resign 2 kali, nggak dikasih. Ya, cuma kamu nah sini, oke kamu kesini aja. Jadi saudara ini yang kita harus lihat di dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus menuntun, menyertai. Ya, saya tadi ngomong tentang Amerika saudara. Saya pernah ya diundang oleh sebuah gereja di Amerika di LA. Saya udah ke sana 1 bulan. Dia lihat saya lihat dia. Begitu kan? Belum ngomong dulu. Nah, terus saya pulang. Mereka rapat mungkin. Terus mereka tulis surat mengundang saya mengembalakan gereja di situ. Saya bilang oke, kita urus visa dulu, baru kita ngomong. Urus, saya sudah dapat B1, keluar visa saya, visa kerja. Saya ke sana, kita ngobrol-ngobrol, gereja ke depannya mau bagaimana, apa gimana. Saya tidak punya damai sejahtera. Ya, jadi intinya gitu. Setelah rapat, saya bilang nggak cocok dengan saya. Saya kemudian bilang, sorry maaf saya nggak datang. Ya. Amerika loh, orang pada mau pergi loh, udah ada visa, tapi enggak. Saya bilang sorry saya nggak bisa datang. Ya. Terus teman saya yang diundang, saya ceritain, nih gini loh keadaannya gini. Ya, kamu harus jelas, kamu harus ngomong. Ya nggak apa-apa, dia pergi, dia terima. Ya, 6 bulan, padahal kontrak 1 tahun, baru 6 bulan diberhentiin. Ya karena ada sesuatu begitu jadi ribut tuh, dia diberhentiin. Saya bilang tuh lihatlah, saya udah bilangin kamu. Jadi hidupnya susah, jadi di situ, waduh jadinya nggak bisa kerja, akhirnya pergi ke restoran, cuci piring di restoran atau apa begitu. Jangan. Ya, jangan karena Amerika, jangan karena apa, ya, nggak usah. Tapi kita pelayan Tuhan, yang kita harus layani adalah Tuhan. Nah, saudara kemudian berikutnya kita lihat penglihatan. Ya, di sini di blok jalannya, kemudian dikatakan pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Di ayat 10 sekali lagi saudara dikatakan setelah Paulus melihat penglihatan itu segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, siapa yang pernah punya penglihatan? Ya. Kayaknya kalau gereja-gereja kayak Injili, GKI apa nggak pernah berpenglihatan ya.
Terus kalau ada yang kesaksian, dia dapat penglihatan, ih ini aneh ini orang. Ini bener nggak ini dia ngomong? Tapi saudara, saya beritahu saudara, saya ngalami. Ya, saya ngalami. Satu kali, waktu saya masih di Sydney, saya biasa 6 bulan sekali balik Indonesia. Ya, setahun sekali itu konven hamba Tuhan, Agustus. Nah, sekali setiap Imlek saya pasti pulang. Jadi setahun 2 kali saya pulang. Nah, saya pulang biasa ya pas satu kali itu saya perpanjang KTP. Perpanjang SIM. Ya, perpanjang SIM waktu kali itu datang saya perpanjang SIM. Kemudian waktu balik KTP saya titip ke jemaat ya, sebuah jemaat yang saya tinggal di rumahnya waktu datang numpang saya titip. Nah, waktu pulang 6 bulan kemudian waktu datang lagi, saya lupa. Ya, itu gejala tua. Saya cari KTP saya waktu mau pulang, mana ya KTP saya ya? Kok enggak ada? Cari-cari bingung. Saya berdoa, Tuhan di mana ini KTP gitu ya. Tiba-tiba saya ingat. Oh, waktu itu nginep di rumah dia, saya titip ke dia. Nanti waktu datang lagi kan jadi nggak usah bola-balik kan. Nah, waktu saya telepon dia, WA, Pak, KTP saya ada di Bapak enggak? Waktu itu saya ingat saya titip, gitu ya. Dia langsung jawab aja, enggak ada. Waduh, mati enggak. Benar saya rasanya yakin kan, enggak ada Pak saya, enggak ada. Saya udah cari-cari juga enggak ada katanya. Sebenarnya aduh gimana nih? Nah, berdoa saudara. Tuhan, KTP di mana? Ya, KTP itu di mana? Saudara tahu, saya lagi reba-reba, saya dapat penglihatan. Ya, di platform itu saya lihat bapak itu jalan masuk ke kamar dia. Buka lemari. Tarik laci lemari di dalam lemari. Ambil sesuatu. Ya, bener nggak ini? Ya, nah udah malam, saya besok pagi aja. Besok pagi saya WA dia, Pak, di kamar ada lemari, ada lacinya, ya ada nggak? Boleh tolong nggak Bapak lihat di sana? 5 menit saudara dia balas WA saya. Pak Dedi kok tahu KTP-nya di situ? Ditumpukan-tumpukan kartu-kartu yang dia punya. Dia bilang, iya ada di situ. Kenapa Bapak bisa tahu? Saya bilang, Tuhan kasih saya lihat. Masa sih? Nggak percaya nah itu. Masa sih? Bisa kasih lihat? Saya bilang, iya saya lihat kamu jalan. Masuk ke kamar kamu. Buka lemari kamu. Ambil KTP. Bisa saudara. Ya. Nah, yang kedua. Waktu saya udah pindah ke Kelapa Gading, rumah kami yang di mana? Taman Ratu sana ya. Nah, rumah kita itu unik saudara ya. Tusuk sate nomor 12A. Ya. Gampang nggak jualnya? Makanya saya dapat rumah itu hokir, murah. Orangnya udah mau jual 3 tahun nggak laku-laku. Itu dapat saya pas mau beli dia. Oh ya kasih Musa aja deh. Udah harga murah-murah. Nih saya beli dari orangnya katanya begini. Ya kasih Musa harga gitu saya nggak usah cuan deh. Pokoknya ada yang mau beli udah cepet. Uang saya balik katanya. Nah, saya mau jual. Ya lah udah 1 minggu naikin. Itu Ray White udah naikin. Saya waktu itu di Kelapa Gading kan. Jadi nggak ada waktu ke Taman Ratu. Saya telepon orang Ray White. Udah ada yang mau beli? Dia bilang, nggak ada. Ada juga yang datang. Begitu datang dia tusuk sate 12A langsung pulang. Nggak tawar-tawar lagi begitu ya. Aduh gitu. Padahal saya bilang heran loh orang ya. Padahal rumah tusuk sate itu paling bagus loh. Apalagi kalau jalanannya nggak terlalu gede ya. Iya. Kenapa? Kalau jalanan nggak terlalu gede, tetangga kamu parkir mobil depan rumah dia, kamu udah nggak bisa keluar. Kalau tusuk sate kan jalan langsung keluar. Nah enak gitu loh. Ya nggak usah ribut sama tetangga. Pindahin mobil dulu apa nggak usah langsung jalan gitu ya. Nah saya berdoa saudara sama semua.
Yuk kita berdoa. Mau beli rumah yang di sini, belum jual sini gimana gitu ya. Padahal udah deal di sini. Doa. Tuhan tolong ya, mau jual rumah. Habis doa saudara, nih di sini. Tetangga mau beli. Bisa ngok gitu. Tetangga mau beli. Saya tanya semua. Itu tetangga punya nomor telepon, kamu ada enggak? Kok saya bisa ada pikiran tetangga mau beli? Nah ini kalau kita orang Injilis selalu ada pikiran. Kalau orang sana bilang, Tuhan berbicara kepada saya. Tetangga mau beli. Ya kan? Iya benar juga saudara, Tuhan berbicara kepada saya. Tetangga mau beli. Dia cari-cari. Ya ada nih. Ya ibunya. Coba telepon deh. Nah kita telepon. Halo, semua. Bu Rita ya. Woi, Bu Fonce. Aku cari ibu sudah seminggu. Lihat. Waktu spanduk dinaikin dia langsung cari kita. Dia nggak mau hubungan sama Rewet, dia mau langsung sama kita. Ya. Kenapa cari saya? Pakai tanya lagi gitu ya. Saya mau beli bu, rumah ibu saya mau beli. Nanti rumahnya saya tinggal jebol. Karena rumah dia nomor 12, rumah kita 12A. Dia kamarnya sisi sini semua, kita kamarnya sisi sini semua. Jadi kalau dia beli, dia cuma jebol tembok. Nah itu waktu itu bangunnya sama. Ya. Nah makanya bisa tetangga. Luar biasa saudara. Langsung ketemu dia buka harga, gini oke cari jual, selesai. Jadi saudara sekalian harus yakin, harus percaya. Ya itu hal yang tidak mustahil, bisa. Saudara bisa dapatkan penglihatan itu. Kalau enggak saudara, bagaimana bisa rasul-rasul punya pengalaman-pengalaman seperti ini? Minta. Ya, lihat bagaimana Tuhan pimpin. Ya, jangan juga sembarang-sembarang minta tanda ya. Kalau kita lihat juga dalam Alkitab sudah ada. Gideon juga minta tanda. Ya kalau boleh Tuhan ini nih kain ini ya. Di sana tanahnya basah semua, di sini kering. Udah begitu dibalik lagi. Di sana kering, di sini basah. Tuhan kasih lihat tanda itu, penglihatan. Kita harus percaya Tuhan kita Maha Kuasa. Nah saudara bagaimana sekarang aplikasi dalam hidup kita? Ya bagaimana aplikasi dalam hidup kita? Satu, harus yakin. Kalau kita sudah percaya, kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu berkuasa. Roh Kudus punya kekuatan. Kalau kita harus mengabarkan Injil, jangan takut. Ya, satu, kita harus hidup dengan benar. Jadi saksi. Kedua, ketika kita memberitakan Injil, jangan pikir saya yang harus hebat. Enggak. Kalau orang bertobat, bukan kita yang hebat. Roh Kudus yang bekerja mengubah hatinya. Ada orang yang sampai detik terakhir dalam hidupnya baru terima Tuhan Yesus. Betul nggak? Saya banyak. Baptis orang yang udah nggak bisa ngomong. Terima Tuhan Yesus gimana? Saya pegang tangannya. Kalau kamu mau terima Tuhan Yesus, remas tangan saya. Dia remas. Baptis. Doa. Satu di Sydney, udah nggak bisa apa-apa. Cuma matanya yang bisa begini-begini. Mau terima Tuhan Yesus, kedip-kedip mata kamu, cepat-cepat, dia kedip-kedip. Ya kan, udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa kan, cuma mata, kedip-kedip, dia kedip-kedip. Saya baptis dia. Jangan pernah menyerah, ya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan itulah yang kami imani bahwa setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terlebih lagi ketika kami dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus berdiam bersama dengan kami. Ajar kami sebagai anak Tuhan, peka kepada suara Tuhan. Peka suara Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Di dalam hal yang kami mau kerjakan, kami mau lakukan. Tuhan juga tolong. Ketika Tuhan tidak mengizinkan, ketika Tuhan menutup jalan, kami juga peka.
Ketika Tuhan yang menuntun, mengarahkan kami ke dalam pelayanan atau pengabaran Injil, kami juga mau taat. Kadang kami takut dan kami meragukan kuasa Tuhan. Namun jika kami percaya pelayanan itu Tuhan percayakan kepada kami, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memampukan, dan Tuhan yang akan berkarya. Tuhan tolong gereja Tuhan boleh terus bertumbuh. Kuasa Tuhan nyata. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan juga di masa pandemi yang sudah mulai berlalu ya Tuhan. Mereka boleh kembali ke rumah Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai, tidak ada ketakutan. Sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, pekerjaan, pesta, traveling, namun belum kembali ke rumah Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menggerakkan mereka, menuntun mereka semuanya kembali ke rumah Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin.